Halo, bertemu dengan saya Robertus Bagus Forstanda, mahasiswa STFT semester 4. Kali ini kita akan membahas Taoisme, konsep kebajikan Te. Dalam ajaran Taoisme terdapat salah satu tokoh yang bernama Lao Tzu. Lao Tzu ini salah satu pemikir dalam ajaran Taoisme. Ia memiliki karya yaitu kitab Tao Te Ching. Walaupun kitab Tao Te Ching ini merupakan karya Lao Tzu, akan tetapi kitab tersebut memuat pemikiran-pemikiran tokoh lain. Kemudian adanya keraguan apakah Lao Tzu tokoh nyata atau fiktif. Keraguan ini didapati dalam segi historis. Seperti dalam kitab Tao Te Ching, seperti nama tokoh-tokoh dalam kitab tersebut masih diragukan kapan tokoh-tokoh dalam kitab tersebut hidup, masa kapan tokoh-tokoh dalam kitab Tao Te Ching ini hidup, itu masih diragukan. Bahkan tokoh Lao Tzu sendiri pun juga diragukan apakah Lao Tzu ini benar-benar tokoh nyata atau hanya tokoh fiktif yang hanya dibuat oleh para penganut Taoisme. Sebelum kita membahas konsep kebajikan dari Taoisme, kita harus mengerti sedikit apa itu Tao dalam ajaran Taoisme. Dalam Konfusianisme, Tao dianggap sebagai jalan atau cara bertindak yang benar. Tao dalam Konfusianisme merupakan istilah dalam bidang etis. Sedangkan dalam Taoisme, Tao ialah realitas tertinggi. Dalam Taoisme, Tao juga disebut sebagai induk yang melahirkan yang apa adanya. Yang apa adanya ini disebut spontanitas. Tao merupakan bahan dasar yang menyusun segala sesuatu. Realitas tertinggi ini sebenarnya tanpa nama. Dan tanpa nama ini adalah permulaan dari segala sesuatu. Dunia ini ialah realitas apa adanya atau spontanitas yang disebutkan dalam bahasa manusia. Dengan kata lain, Tao terwujud dalam dunia dan dapat dijelaskan karena adanya bahasa walaupun sebenarnya ia realitas tertinggi yang tanpa nama. Konsep kebajikan Te. Te merupakan perwujudan dari Tao. Tao yang merupakan prinsip pertama dan tidak bisa disebutkan karena melampaui segala sesuatu. Perwujudan Tao dalam Te ini semua sudah terdapat dalam semua makhluk hidup termasuk manusia. Jadi Te sudah ada di dalam semua makhluk termasuk juga manusia. Di dalam etika Lao Tzu, dibangun di atas tindakan manusia yang sesuai dengan Tao. Contohnya, jika manusia menjalankan Tao, maka ia akan mencapai Te. Dengan kata lain, Te merupakan Tao yang terungkap dan terwujud dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, perwujudan ini terwujud dalam fan atau pembalikan. Fan atau pembalikan ini seperti kontradiksi. Jadi ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah. Mengapa ada pembalikan? Pembalikan ini dimaksudkan agar orang tidak terikat pada satu bentuk. Jadi orang diharapkan untuk melupakan perbedaan. Manusia harus keluar dari segala kontradiksi.
Kemudian prinsip-prinsip moral dari De yaitu Wu-wei. Wu-wei menyangkut tindakan dan sikap. Menyangkut tindakan dan sikap ialah tidak melakukan apa-apa tanpa campur tangan manusia. Menyangkut sikap ialah tidak memiliki intensi atau tidak melibatkan kepentingan pribadi, tidak memaksakan kehendak. Jadi menyesuaikan tindakannya dengan Tao. Yang kedua ialah He atau harmoni. Harmoni di sini berarti harus menjalani hidup dengan seimbang. Yang ketiga ialah Pu, yaitu sederhana. Sederhana berarti orang yang mengikuti Te harus menjalani hidup sederhana. Kemudian gerak dinamis, yin dan yang. Konsep kebajikan ini juga dipakai Lao Tse dalam idealisme politiknya, yaitu pemimpin harus orang yang bijak. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.